Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Shin Tae-yong terlihat marah besar dan Persija dibentek dari sepak bola Indonesia jadi permintaan mayoritas netizen. Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara soal TC Timnas Indonesia kali ini. Pada awal-awal pemusatan latihan ini, para pemain belum terlalu difokuskan kepada hal taktikal. Tim pelatih masih memberikan menu latihan fisik. Apalagi fisik para pemain masih belum sempurna karena memang kondisinya saat ini kompetisi tengah berakhir. Musim kemarin selesai, memang libur panjang karena FIFA Matchday, jadi kelihatan tidak baik secara fisik dan keseluruhan. Jadi kami tidak punya banyak waktu untuk tingkatkan fisik pemain, tapi fokus latihan tingkatkan otot pemain dan penguatan, kata Shin Tae-yong. Pelatih Shin sangat berharap bagi klub-klub yang belum melepas pemainnya agar segera memberikannya kepada Timnas Indonesia. Ini membuatnya kesulitan dalam memantau kondisi pemain. Memang sebenarnya sudah dibicarakan bahwa TC akan dipercepat, pasti klub-klub harusnya lepas. Saya merasa tidak nyaman dan terganggu karena pemain banyak yang liburan, baru ikut juga, jadi kurang fisiknya, saya kurang nyaman, ungkapnya. Luar biasa, Ketum PSSI Erick Thohir sampai jauh-jauh ke Jerman demi Timnas Indonesia. Mereka mengunjungi salah satu klub besar di Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Klub tersebut berada di posisi ke-7 klasemen akhir Bundesliga yang sudah berakhir bulan lalu. Alhamdulillah, saya sudah tiba di Frankfurt, Jerman. Kegiatan saya di sini dimulai dengan kunjungan ke klub sepak bola Eintracht Frankfurt untuk melihat Youth Academy milik klub ini. Kami berdiskusi banyak dan lebih dalam mengenai kurikulum hingga strategi latihan sepak bola grassroots anak-anak dan remaja mereka, kata Erick Thohir. Erick mendapatkan banyak penjelasan mengenai fasilitas dan latihan yang dilakukan oleh klub bersangkutan. Terpenting adalah mengenai kurikulum dalam pembinaan usia muda. Dijelaskan oleh mereka, pemain usia muda mereka bermain di lapangan besar mulai dari usia 15 tahun ke atas. Sedangkan dari usia 9 hingga usia 13 di lapangan kecil dan hanya untuk bermain sepak bola tanpa mengenal lebih dalam tentang teknik analis DLL. Tetapi lebih untuk menyentuh bola lebih banyak dan menyenangkan, jelas Erick. Eintracht Frankfurt sudah punya banyak pengalaman mencetak pemain kelas dunia. Dari mereka pun nanti kita bisa banyak belajar, lanjutnya. Komentar terbaru pelatih Argentina soal Australia dan Timnas Indonesia begitu mengagetkan. Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, membahas pemilihan dua lawan timnya dalam uji coba FIFA Matchday Juni 2023. Dia menyebut Australia dan Timnas Indonesia adalah lawan yang asik untuk dihadapi. Melihat lawan yang dihadapi, Timnas Argentina selaku juara Piala Dunia 2022 Qatar jelas sangat diunggulkan, khususnya menghadapi Timnas Indonesia yang saat ini cuma menduduki posisi 149 di ranking FIFA. Meski begitu, Scaloni menyebut dua laga nanti tetap baik untuk persiapan Lionel Messi dan kawan-kawan sebelum menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL mulai September mendatang. Kami membuat daftar pemain dan berpikir siapa yang cocok untuk tampil di tanggal FIFA Matchday ini. Mereka Australia dan Indonesia lawan yang bagus untuk dihadapi, kata Scaloni dikutip dari Infobal. Ia agak jauh ya bermain di Asia, tapi mereka asik untuk dihadapi, tambahnya. Terkait laga kontra Australia, Scaloni menegaskan pertandingan ini jadi tantangan untuk Argentina. Dia menyebut tim asuhan Graham Arnold bukanlah negara sembarangan. Australia adalah lawan yang sangat sulit. Kami sudah melihatnya di Piala Dunia dan saya berbicara di Qatar dengan pelatihnya Graham Arnold, kata Scaloni. Dia memiliki ide yang bagus dan diperbarui, dia juga memanggil pemain muda. Ini adalah tes yang bagus. Rafael Struijk berharap dapat kesempatan di Timnas Indonesia. Struijk sudah tidak asing lagi dengan gaya melatih Tae-yong karena pernah bergabung ke Timnas Indonesia U20 saat menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Eropa tahun lalu.
Struijk juga sempat dimainkan dalam laga persahabatan melawan Slowakia U20 di tengah TC tersebut. Taeyong pun memberikan peluang kepada Struijk dengan memasukkan namanya ke dalam daftar 26 pemain untuk partai uji coba melawan Palestina dan Argentina. Struijk menyatakan tidak ingin membuang kesempatan itu. Saya berharap bisa dapat menit bermain saat bertanding nanti. Semoga bisa melalui latihan ini, sehingga kemampuan saya dapat terlihat. Saya akan memberikan segalanya 100% di setiap latihan. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa, ujar Struijk. Sejujurnya saya tidak terbiasa dengan cuaca panas, tapi saya rasa semuanya berjalan lancar. Lapangannya juga cukup bagus dan menyenangkan. Seperti yang saya bilang, cuacanya sangat panas, tapi saya harus membiasakan diri. Cuaca panas lebih baik dibandingkan hujan, tutur Struijk. Mohamed Rashid kembali ke Persib gara-gara Klok. Ini penjelasannya. Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 mendatang. Pertandingan ini akan menjadi reuni kecil bagi pemain Persib, Mark Klok, dan mantan pemain Persib, Mohamed Rashid. Tahu akan bertemu di lapangan dengan status sebagai lawan, Mark Klok pun mencolek Mohamed Rashid. Mark Klok mengomentari salah satu postingan pemain berkepala pelontos tersebut terkait laga Indonesia versus Palestina. "See you soon, brother," tulis Mark Klok. Komentar Mark Klok itu pun kemudian dikomentari banyak netizen. Mereka mengatakan bahwa Mohamed Rashid akan bertemu sahabat lamanya. Sementara netizen lainnya mengucapkan selamat datang pada Mohamed Rashid terkait pertandingan Indonesia versus Palestina. "See you in Surabaya," ujar beberapa orang netizen. Apakah ini pertanda Rashid kembali ke Persib juga? Kondisi terkini Sandy Walsh usai cedera diungkap asisten pelatih Timnas Indonesia. Sandy Walsh menanti debut di laga kontra Palestina. Namun cedera ini mengancam partisipasinya dan Nova Arianto mengaku belum bisa berbicara banyak soal kondisi Walsh yang masih dipantau tim dokter. Masih diobservasi dalam kurung tim dokter, ditunggu perkembangannya ya, kata Nova. Sempat beredar video Sandy Walsh mendapatkan perawatan di lapangan. Setelah itu, sang bek kanan Cafe Mechelen berjalan sembari terpincang-pincang. Sementara itu, Nova Arianto juga berbicara tentang kondisi skuad secara keseluruhan. Sejauh ini baru ada 15 pemain dari 26 nama yang dipanggil. Namun, dia mengatakan bahwa semua pemain dalam kondisi baik. Semua pemain dalam kondisi baik, kata Nova. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.